Cerita ini aku tulis bukan karena aku ngalamin sendiri, tapi karena aku dengar langsung dari orangnya. Dan sampai sekarang, tiap ingat ceritanya, bulu kuduk masih suka berdiri sendiri. Namanya Reno. Aku kenal Reno waktu dia kerja bareng aku di proyek bangunan luar kota. Orangnya santai, banyak bercanda, tapi ada satu hal aneh dari dia. Setiap maghrib, dia selalu kelihatan gelisah. Pernah aku tanya, dia cuma bilang, gue pernah bikin kesalahan di satu desa. Awalnya aku kira cuma masalah pribadi, sampai suatu malam, pas lembur berdua, dia cerita semuanya. Reno bilang kejadian itu bermula waktu dia dapat kerjaan survei lahan di sebuah desa terpencil bernama Desa Watu Iram. Letaknya jauh dari kota, sinyal susah, dan jalan masuknya cuma satu, lewat hutan kecil dan sungai dangkal. Dia berangkat bareng dua temannya, tapi cuma dia yang akhirnya tinggal agak lama di sana. Begitu sampai, suasana desa langsung kerasa beda. Bukan serem yang kelihatan jelas, tapi sunyinya itu loh, terlalu sunyi. Jam 3 sore aja jalanan udah sepi kayak habis isya. Warga desa kelihatan ramah, tapi anehnya ramah yang kayak jaga jarak. Senyum iya, ngobrol iya, tapi mata mereka kayak selalu waspada. Reno dititipin nginep di rumah seorang bapak tua bernama Pak Wiryo, kepala adat di sana. Nah, malam pertama itu, Pak Wiryo langsung ngasih peringatan. Di desa ini ada pantangan, jangan dianggap main-main. Katanya pelan tapi serius. Reno bilang waktu itu dia masih santai. Dalam pikirannya, pantangan desa palingan soal adat biasa. Pak Wiryo lalu nyebut satu-satu. 1. Jangan keluar rumah setelah jam 10 malam. 2. Jangan menyebut nama hutan di sebelah barat desa. 3. Jangan bersiul di malam hari. Dan yang paling penting, jangan mengambil apapun dari sungai, walaupun cuma batu. Reno ngakunya waktu itu cuma ngangguk-ngangguk, bahkan sempat ketawa kecil. Pak, sekarang kan zamannya udah modern, katanya. Pak Wiryo langsung berhenti minum teh. Mukanya berubah tegang. Justru karena kamu orang luar, kamu harus lebih nurut, jawabnya singkat. Malam itu Reno agak susah tidur, bukan karena takut, tapi karena suasana desa yang terlalu sepi. Nggak ada suara motor, nggak ada TV, bahkan suara jangkrik pun jarang. Sekitar jam 11 malam, Reno kebangun karena dengar suara air, kayak orang nyebur ke sungai, padahal sungainya lumayan jauh dari rumah. Dia buka jendela, gelap. Tapi dari kejauhan dia lihat ada sesuatu berdiri di pinggir hutan. Diam, tinggi, nggak bergerak. Reno merinding, tapi dia mikir cuma pohon. Besoknya dia mulai kerja survei. Nah, disinilah awal masalah itu. Waktu ngecek aliran sungai, Reno nemu batu hitam kecil. Bentuknya aneh, halus, dan dingin banget di tangan. Padahal matahari lagi terik. Tanpa mikir panjang, dia masukin batu itu ke tas. Dalam pikirannya, cuma batu biasa, buat kenang-kenangan. Padahal itu jelas-jelas melanggar pantangan utama. Sore harinya warga desa mulai aneh. Obrolan berhenti tiap Reno datang. Anak-anak yang biasanya main langsung dipanggil masuk rumah. Bahkan Pak Wiryo kelihatan pucat waktu lihat tas Reno. Kamu ke sungai? Tanyanya. Iya Pak, buat kerjaan, jawab Reno santai. Pak Wiryo nanya lagi, pelan tapi menekan. Kamu ngambil sesuatu? Reno refleks bohong. Enggak, Pak. Sejak itu suasana berubah. Malam kedua, Reno mulai dengar suara langkah di atap rumah. Pelan, teratur, kayak ada yang jalan mondar-mandir. Pas jam dinding nuncuk angka 10:05, suara itu berhenti. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara orang bersiul. Padahal, di desa itu, bersiul adalah pantangan. Reno bilang saat itulah dia mulai ngerasa, kayaknya gue udah bikin kesalahan. Dan itu baru permulaan. Cerita ini masih aku teruskan dari pengakuan Reno. Dan jujur aja, bagian ini yang bikin aku sadar, dia bukan orang yang ngarang-ngarang. Soalnya, waktu dia cerita, tangannya gemetar terus. Bahkan beberapa kali dia berhenti cuma buat narik napas panjang. Reno bilang, setelah malam kedua itu, dia hampir nggak tidur sama sekali. Suara siulan yang dia dengar bukan sekali, tapi berulang-ulang, kayak muter keliling rumah.
Kadang dekat pintu, kadang dari arah dapur, kadang dari samping jendela kamar. Yang bikin ngeri, siulannya nggak pernah selesai. Selalu terputus di nada terakhir, seolah-olah yang bersiul itu nggak punya napas. Pagi harinya, Reno bangun dengan kepala berat. Matanya cekung. Pak Wiryo udah nunggu di ruang tamu, duduk diam sambil ngerokok. "Kamu denger juga kan?" tanya Pak Wiryo tanpa basa-basi. Reno pura-pura nggak ngerti. "Denger apa, Pak?" Pak Wiryo bueng napas panjang. "Kalau kamu bohong lagi, yang susah bukan cuma kamu." Reno akhirnya ngaku. Dia ceritain soal suara di atap dan siulan itu. Pak Wiryo langsung berdiri. Jalannya cepat ke kamar Reno, lalu menggeledah tasnya tanpa izin. Begitu batu hitam itu ketemu, wajah Pak Wiryo langsung berubah total. Bukan marah, tapi takut. "Ini bukan batu biasa," katanya pelan. "Ini penanda." Reno bingung. "Penanda apaan, Pak?" Pak Wiryo nggak langsung jawab. Dia malah ngeluarin kain putih, ngebungkus batu itu, lalu naruh di tengah rumah. "Dengar baik-baik," katanya serius. "Batu itu milik penjaga sungai, bukan untuk dibawa keluar wilayahnya." Reno nanya, "Kalau dibalikin sekarang gimana, Pak?" Pak Wiryo menggeleng pelan. "Harus nunggu waktu." Dari situ Reno mulai ngerasa ada yang aneh sama dirinya sendiri. Siangnya waktu kerja, dia ngerasa kayak diikutin, bukan dari belakang, tapi dari samping. Setiap dia nengok, nggak ada siapa-siapa, tapi rasa dinginnya itu nyata. Beberapa kali dia dengar namanya dipanggil, suara pelan dari arah sungai. Yang bikin merinding, suara itu mirip banget sama suara dia sendiri. Sore hari Reno disuruh datang ke balai. Di sana suasananya tegang, nggak ada yang senyum. Semua duduk melingkar dan di tengahnya ada sesajen sederhana. Seorang ibu tua tiba-tiba nyeletuk. Orang luar ini sudah diikuti. Semua mata langsung ke arah Reno. Pak Wiryo akhirnya cerita sedikit. Katanya dulu pernah ada orang luar yang melanggar pantangan yang sama, ambil sesuatu dari sungai. Orang itu hilang 3 hari. Ditemuin lagi, tapi bukan sebagai manusia. Reno nggak berani nanya lanjut. Malam itu, batu hitam tadi ditaruh di dekat pintu rumah, dibungkus kain. Pak Wiryo bilang itu buat nahan sesuatu masuk. Tapi justru malam itu yang paling parah. Jam 9 lewat, Reno mulai dengar suara air netes di dalam rumah. Padahal atap nggak bocor. Suara itu makin lama makin banyak, kayak ada yang jalan dengan kaki basah. Reno memberanikan diri buka pintu kamar. Di ruang tamu, lantai basah. Ada jejak kaki tapi bentuknya aneh. Panjang, jari kakinya lebih dari 5. Jejak itu berhenti tepat di depan batu hitam. Lalu, batu itu bergerak sendiri. Pelan, sedikit, seolah ditarik sesuatu dari bawah lantai. Reno teriak manggil Pak Wiryo. Begitu Pak Wiryo keluar kamar, suara itu langsung hilang. Lantai kering, jejak kaki lenyap, batu kembali diam. Tapi satu hal berubah. Kain pembungkusnya basah, bau lumpur sungai. Pak Wiryo cuma bilang satu kalimat malam itu. "Dia sudah tahu kamu di sini." Sejak saat itu Reno nggak boleh sendirian. Ke kamar mandi pun harus ditemani. Bahkan tidur, Pak Wiryo minta Reno tidur di ruang tengah. Masalahnya, walau dijagain, teror itu nggak berhenti. Malam menjelang subuh, Reno ngerasa ada yang duduk di sampingnya. Kasur turun sedikit. Dia buka mata perlahan. Di sebelahnya, ada sosok hitam, basah, rambutnya panjang nutupin wajah. Dari badannya netes air ke lantai. Sosok itu nggak nyentuh Reno, cuma berbisik pelan. "Balikin." Besok paginya Reno bilang ke Pak Wiryo, "Apapun caranya, saya mau balikin batu itu." Pak Wiryo menatap Reno lama. "Kamu boleh balikin, tapi setelah ini, pantangan lain akan terbuka." Dan disitulah, Reno sadar pelanggaran pertama hanyalah pintu masuk. Bagian ini, jujur aja, paling bikin aku merinding waktu Reno cerita. Bukan karena banyak penampakan, tapi karena perlahan-lahan Reno kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pagi setelah kejadian sosok basah itu, Reno bangun dengan badan pegal semua. Tenggorokannya kering kayak habis teriak lama. Tapi dia sama sekali nggak inget mimpi buruk apapun. Pak Wiryo udah nunggu sambil bawa air putih dan daun-daunan yang baunya pahit. "Minum," katanya.
biar kamu nggak gampang dipanggil. Reno nanya, dipanggil siapa, Pak? Pak Wiryo nggak jawab. Dia cuma melirik ke arah barat, ke arah hutan yang sejak awal nggak pernah disebut namanya. Hari itu Reno dilarang kerja. Pak Wiryo bilang sebelum batu dikembalikan, Reno harus bersih. Bersih di sini bukan mandi biasa. Menjelang sore, Reno diajak ke rumah seorang nenek tua bernama Mbah Ranti. Rumahnya paling ujung desa dekat sawah. Warga lain gak ada yang mau ikut masuk. Di dalam rumah suasananya lembab. Dindingnya penuh coretan simbol aneh. Bau kemenyan tipis tapi gak menyengat. Mbah Ranti langsung nyuruh Reno duduk bersila. "Kamu sudah dengar panggilan dari sungai," katanya. "Itu artinya namamu sudah dicatat." Reno nanya dengan suara gemetar. "Dicatat di mana, Mbah?" Mbah Ranti nunjuk lantai. "Di bawah." Reno mulai ngerasa dadanya sesak. Nafasnya pendek-pendek. Mbah Ranti lalu ngeluarin mangkuk berisi air keruh. Di permukaannya ada bayangan yang bukan wajah Reno. Bayangan itu senyum, tapi matanya kosong. "Itu dirimu kalau kamu nggak nurut," kata Mbah Ranti datar. Selesai ritual singkat itu, Mbah Ranti berpesan satu hal. "Mulai sekarang, jangan pernah nyebut nama penjaga hutan barat, walaupun cuma bercanda." Reno refleks nanya, "Namanya siapa, Mbah?" Begitu kata siapa keluar dari mulut Reno, lampu minyak di rumah itu langsung padam. Mbah Ranti berdiri cepat. "Jangan tanya." Di luar angin tiba-tiba kencang, pintu bergetar. Dari arah hutan barat terdengar suara orang tertawa pelan. Reno bilang saat itu dia sadar, pantangan di desa itu bukan cuma aturan, tapi batas antara manusia dan sesuatu yang lain. Malamnya, Reno mulai ngalami hal yang lebih aneh. Dia nggak bersiul, nggak keluar rumah, nggak nyebut apa-apa. Tapi setiap kali dia mau tidur, mulutnya bergerak sendiri, seolah-olah ada yang mau ngomong lewat dia. Pak Wiryo sampai harus nutup mulut Reno pakai kain sambil baca doa. "Kamu hampir nyebut namanya," kata Pak Wiryo. "Kalau sampai disebut, kita nggak bisa nolong." Reno nanya sambil nangis, "Kenapa nggak boleh disebut, Pak?" Pak Wiryo akhirnya cerita. Dulu, penjaga hutan barat itu manusia. Orang yang pertama kali melanggar pantangan desa ratusan tahun lalu. Dia menyebut nama makhluk yang seharusnya dilupakan. Sejak itu, namanya sendiri jadi panggilan. Kalau disebut, dia datang. Malam makin larut, Reno mulai demam. Badannya panas tapi kulitnya dingin. Sekitar jam 2 pagi, Reno bangun karena dengar ketukan di dinding. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara yang bikin darahnya serasa berhenti. Suara itu, suara Reno sendiri. "Bukain, aku kedinginan." Reno menutup telinga, air matanya jatuh. Suara itu pindah ke pintu. "Bukain, aku kamu." Pak Wiryo dan Mbah Ranti langsung datang. Mereka naruh batu hitam di depan pintu. Ketukan berhenti, tapi dari balik pintu terdengar bisikan terakhir. "Besok, kamu harus pilih." Pagi harinya, desa berkabut tebal. Reno bilang semua warga berdiri di depan rumahnya. Diam, wajahnya serius. Pak Wiryo bilang, "Batu itu harus kamu balikin sendiri ke sungai." Reno nanya, "Kalau enggak?" Pak Wiryo menatapnya lama. "Kalau enggak, kamu yang akan jadi pengganti berikutnya." Dan disitulah Reno sadar, mengembalikan batu itu bukan akhir, tapi awal ujian terakhir. Waktu Reno cerita bagian ini ke aku, dia sampai minta berhenti sebentar. Mukanya pucat,
Keringat dingin keluar, padahal ruangan tempat kami duduk biasa aja. Di situ gue ngerasa gue udah bukan manusia seutuhnya, katanya pelan. Pagi itu, kabut di desa Watu Iram tebal banget. Jalanan yang biasanya kelihatan jelas berubah jadi bayangan abu-abu. Suara ayam pun gak kedengaran. Reno dibangunin sebelum subuh. Pak Wiryo, Mbah Ranti, dan 3 orang warga tua lain udah nunggu. Mereka nggak banyak bicara. Reno cuma dikasih satu pesan. Jangan nengok ke belakang apapun yang terjadi. Batu hitam itu dikasih ke Reno, masih dibungkus kain putih. Beratnya nggak masuk akal, kayak bukan batu, tapi beban hidup. Mereka jalan kaki ke arah sungai, tapi bukan jalan biasa. Mereka muter lewat sawah, ngelewatin batas desa yang jarang dilewati orang. Di situ ada patok kayu tua, setengah lapuk, ditanami kain merah pudar. Pak Wiryo berhenti. Mulai dari sini, kamu nggak boleh balik badan. Reno ngerasa bulu kudutnya berdiri. Udara berubah dingin, bau tanah basah makin kuat. Begitu mereka melangkah melewati patok itu, Reno langsung dengar suara langkah tambahan. Lebih dari jumlah orang yang ikut. Tapi nggak ada yang berani nengok. Langkah-langkah itu mengikuti. Kadang cepat, kadang lambat. Kadang berhenti tepat di belakang Reno. Reno bilang kakinya berat banget, kayak ditahan dari bawah. Tiba-tiba ada suara perempuan nangis. Pelan, dari arah belakang. "Ren, tunggu." Suara itu mirip banget sama suara mantan pacarnya, yang jelas-jelas nggak mungkin ada di sana. Refleks, Reno hampir nengok. Tapi Pak Wiryo langsung ngomong keras. "Kalau kamu nengok, kamu tinggal di sini." Reno nahan diri. Air matanya jatuh sendiri. Semakin dekat ke sungai, suara makin ramai. Ada yang ketawa, ada yang bisik-bisik. Ada yang marah-marah. Semua nyebut nama Reno. Bahkan ada yang nyebut rahasia hidupnya. Hal-hal yang gak pernah dia ceritain ke siapapun. Sampai akhirnya, mereka sampai di tepi sungai. Airnya keruh, mengalir pelan. Tapi dari permukaannya, muncul gelembung-gelembung kecil, kayak air mendidih. Pak Wiryo nyuruh Reno maju sendiri. "Letakkan batu itu di air," katanya. "Dan apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan jawab." Reno melangkah. Tangannya gemetar. Begitu kain dibuka, batu itu terasa berdenyut, kayak jantung. Saat batu menyentuh air, sungai langsung bergolak. Airnya naik sedikit. Bau amis menyengat. Dari dalam air muncul tangan hitam. Kurus. Kukunya panjang. Tangan itu nyengkram batu. Reno hampir jatuh. Tapi sebelum tangannya dilepas, tangan itu menarik batu masuk ke dalam air. Sungai kembali tenang. Reno ngerasa lega. Sampai dia sadar satu hal. Tangan itu nggak pergi sendirian. Dari dalam air muncul wajah. Bukan monster, tapi wajah manusia. Wajah Reno sendiri. Wajah itu tersenyum, lalu tenggelam. Reno teriak, tapi suaranya kayak ketahan. Pak Wiryo langsung narik Reno menjauh. "Jangan lihat ke sungai lagi," teriaknya. Mereka buru-buru balik, tapi kali ini langkah-langkah di belakang makin dekat. Ada yang berbisik tepat di telinga Reno. "Terima kasih. Sekarang giliranmu." Begitu mereka melewati patok kayu, semua suara berhenti. Kabut perlahan menipis. Suasana kembali normal. Reno jatuh terduduk. Badannya lemas. Pak Wiryo bilang, "Batu sudah kembali, tapi penjaga sudah memilih." Reno nanya dengan suara parau. "Milih siapa, Pak?" Pak Wiryo menatap Reno lama. "Milih kamu atau orang lain?" Malam itu, Reno ngerasa ada yang berubah. Bayangannya di cermin kadang telat bergerak. Senyumnya nggak sinkron. Dan yang paling bikin takut, setiap kali dia nutup mata, dia lihat sungai itu. Dan sesuatu di dalamnya masih menunggu. Reno bilang, setelah pengembalian batu itu, dia berharap semua bakal selesai. Nyatanya, justru sejak saat itu, desa mulai bersiap-siap.
Bukan bersiap menyelamatkan Reno, tapi bersiap kehilangan seseorang. Hari itu, suasana desa Watu Iram aneh banget. Warga keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Mereka nggak ngobrol, cuma saling tatap lalu menunduk. Beberapa ibu terlihat nyiapin makanan dalam porsi kecil, dibungkus daun. Tapi bukan buat dibagi-bagi. Mereka taruh di sudut jalan, di dekat pohon-pohon tua. Reno nanya ke Pak Wiryo, "Itu buat apa, Pak?" Pak Wiryo jawab pelan, "Buat yang belum kenyang." Jawaban itu bikin Reno merinding. Sejak pagi, Reno ngerasa badannya berat, langkahnya lambat, kayak ada yang narik dari belakang, dari arah sungai. Kalau dia berdiri lama, kepalanya pusing. Kalau dia duduk, matanya pengen merem terus. Dan setiap kali dia hampir ketiduran, dia dengar suara itu lagi. Gantian. Siangnya, Pak Wiryo ngumpulin warga di balai desa. Reno diminta datang. Di tengah balai, ada tikar pandan dan beberapa benda tua. Kain hitam, mangkuk tanah, dan tali dari serat kasar. Pak Wiryo mulai bicara. "Penjaga sudah menerima miliknya kembali," katanya. "Tapi keseimbangan sudah terganggu." Seorang bapak tua nyeletuk, "Harus ada yang tinggal." Suasana langsung hening. Reno ngerasa tenggorokannya kering. "Tinggal di mana?" tanyanya. Nggak ada yang langsung jawab. Mbah Ranti akhirnya bicara. "Di batas, di antara sungai dan hutan." Reno mulai ngerti. Yang dimaksud tinggal itu bukan hidup biasa. Pak Wiryo menatap Reno. "Biasanya yang mengganti adalah orang yang melanggar." Reno langsung berdiri. "Tunggu, Pak. Saya kan sudah balikin batunya." Pak Wiryo mengangguk pelan. Itu menutup satu pintu, tapi pintu lain sudah terbuka. Seorang ibu tiba-tiba nangis. "Anakku jangan, Pak. Dia masih kecil." Reno kaget. "Anak siapa?" Pak Wiryo terdiam lama sebelum jawab. Kadang, penjaga nggak selalu minta orang yang bersalah. Kalimat itu lebih menakutkan daripada ancaman langsung. Sore harinya, Reno dibawa ke rumah Mbah Ranti lagi. Kali ini sendirian. Mbah Ranti ngeluarin mangkuk berisi air sungai. "Kamu sudah terhubung," katanya. "Sekarang kamu bisa melihat." Reno disuruh nengok ke dalam air. Di situ, dia lihat bayangan desa. Tapi versinya beda. Rumah-rumah rusak, jalanan kosong, dan di tengah desa berdiri sosok hitam tinggi. Di kaki sosok itu ada beberapa wajah. Salah satunya wajah Pak Wiryo. Yang lain, wajah warga desa yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. "Kami semua pengganti," kata Mbah Ranti. "Menjaga supaya desa tetap berdiri." Reno nanya dengan suara bergetar. "Kalau nggak ada yang mengganti?" Mbah Ranti menatap Reno tajam. "Desa ini tenggelam, bukan ke tanah, tapi ke tempat yang sama dengan penjaga." Malam itu, Reno dikurung di rumah Pak Wiryo. Bukan ditahan kasar, tapi dijaga supaya nggak kabur. Dari luar, Reno dengar suara warga berdoa. Tangisan pelan, seperti malam sebelum kematian. Tengah malam, Pak Wiryo masuk ke kamar Reno. "Kalau kamu mau kabur," katanya pelan, "penjaga akan ikut." Reno nanya lirih, "Pak, dulu Bapak juga orang luar?" Pak Wiryo terdiam lama. "Iya," jawabnya akhirnya. "Dan aku memilih orang lain." Kalimat itu menghancurkan Reno. Subuhnya, kabut turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Pak Wiryo bilang, hari ini penjaga akan menentukan. Reno ngerasa dadanya kosong. Dia sadar, di desa ini, pantangan bukan buat menakut-nakuti. Pantangan itu dibuat supaya selalu ada yang bisa dikorbankan. Reno bilang, sejak subuh hari itu, dia sudah tahu satu hal. Waktu di desa itu tidak berjalan normal lagi. Jam dinding di rumah Pak Wiryo berhenti tepat di pukul 5.17. Tapi matahari tetap naik
lalu turun lagi pelan-pelan, seolah satu hari bisa dipanjangkan sesuka hati. Warga desa mulai berkumpul tanpa dikomando. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing menghadap ke arah barat. Semua diam. Nggak ada tangisan hari itu. Yang ada cuma pasrah. Pak Wiryo nyuruh Reno mandi di sungai kecil di timur desa, bukan sungai utama. Itu satu-satunya sungai yang masih bersih. Airnya dingin banget. Begitu air menyentuh kulit, Reno bilang dia lihat bayangan hitam di permukaannya. Bukan refleksi, tapi sesuatu yang berdiri di belakangnya. Begitu Reno menoleh, bayangan itu hilang, tapi rasa dingin di tengkuknya nggak pergi. Setelah mandi, Reno dipakaikan baju putih polos. Nggak ada motif, nggak ada jahitan berlebihan. Biar gampang dilepas, kata Pak Wiryo. Kalimat itu bikin Reno lemas. Siang hari Reno mulai mendengar isi kepala orang lain. Bukan jelas, tapi kayak potongan bisikan. Seorang ibu mikir, asal bukan anakku. Seorang bapak mikir, kalau harus, ya dia saja. Dan yang paling bikin hancur, Reno sadar pikirannya sendiri mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Kadang muncul pikiran yang bukan miliknya. Tenang saja, sebentar lagi selesai. Sore menjelang, Mbah Ranti datang terakhir kali. Kamu masih punya satu kesempatan, katanya. Kalau kamu berani melanggar satu pantangan terakhir. Reno nanya, pantangan apa lagi, Mbah? Mbah Ranti menatapnya lama. Pantangan yang paling dijaga, keluar desa saat matahari tenggelam. Reno kaget. Itu kan artinya kabur. Mbah Ranti mengangguk. Tapi kalau kamu keluar saat batas terbuka, penjaga akan kehilangan pilihan. Reno nanya pelan. Risikonya? Mbah Ranti jawab singkat. Kamu bisa hilang selamanya. Menjelang maghrib, langit berubah merah tua. Kabut turun pelan. Pak Wiryo berdiri di gerbang desa. Kamu mau tetap di sini? Katanya. Atau mengambil risiko dan membawa kutukan keluar? Reno menatap jalan tanah menuju hutan. Jalan itu kelihatan bernafas. Naik turun pelan. Di belakangnya, desa berdiri tenang. Terlalu tenang. Reno akhirnya melangkah. Begitu dia melewati batas desa saat matahari tepat menyentuh garis horizon, suara jeritan langsung terdengar. Bukan dari warga, tapi dari dalam tanah. Tanah bergetar, pohon-pohon bergoyang. Reno lari sekuat tenaga. Nafasnya berat, kakinya seperti ditarik akar. Dari belakang, terdengar suara berat, marah. Kau bukan pilihanmu sendiri. Reno jatuh. Kepalanya membentur tanah. Dalam setengah sadar, dia lihat sosok hitam itu berdiri di batas desa. Tinggi, tak berbentuk jelas. Sosok itu menatap Reno. Lalu, perlahan mundur. Kabut menutup segalanya. Reno pingsan. Saat dia bangun, dia sudah di luar desa. Jalan aspal, sinyal HP masuk. Tapi di punggung tangannya muncul tanda hitam kecil. Bentuknya seperti batu sungai. Dan di kejauhan, dia masih dengar suara air mengalir. Mencari. Reno bilang dia pikir setelah keluar dari desa Watu Iram, semuanya bakal selesai. Nyatanya, desa itu ikut pulang bersamanya. Waktu dia sadar penuh di pinggir jalan aspal, langit udah gelap. Lampu kendaraan sesekali lewat. Dunia terlihat normal. Terlalu normal. Tapi badannya terasa salah. Tangan kirinya gemetar terus. Tanda hitam di punggung tangannya kadang terasa panas, kadang dingin banget. Reno naik kendaraan pertama yang lewat. Sopirnya sempat nengok ke spion dan nanya, "Mas dari sungai ya?" Reno kaget. "Bukan, Pak. Kenapa?" Sopir itu nggak jawab. Tapi setelah itu, dia nyalain radio keras-keras. Di penginapan, Reno nggak bisa tidur.
Setiap dia merem, dia dengar air mengalir di balik dinding. Padahal itu kamar lantai 2. Sekitar jam 2 pagi, Reno kebangun karena kamar mandi basah. Lantainya penuh air, padahal keran tertutup. Di cermin, bayangannya berdiri lebih dekat dari seharusnya. Bayangan itu senyum duluan. Belum selesai, katanya dengan suara Reno sendiri. Besoknya, Reno mulai ngalamin kejadian aneh dimanapun dia berada. Kalau lewat sungai, airnya mendadak keruh. Kalau lewat jembatan, kepalanya pusing. Kalau dengar suara siulan, dadanya langsung sesak. Yang paling parah, orang-orang mulai nggak nyaman di dekatnya. Teman lama tiba-tiba menjauh. Anak kecil nangis tanpa sebab kalau Reno lewat. Seolah-olah ada sesuatu yang nempel dan kelihatan, walau nggak kasat mata. Reno akhirnya pulang ke kota dan ketemu aku. Aku ingat jelas malam itu. Kita duduk di warung kopi. Reno cerita sambil ngeremas tangannya sendiri. Gue nggak bisa lama-lama di satu tempat, katanya. Kalau gue diam, dia mendekat. Aku nanya, siapa Ren? Reno menatap aku. Yang kehilangan pengganti. Sejak kabur, penjaga desa Watu Iram kehilangan korban. Dan itu artinya ikatan itu berpindah. Suatu malam, Reno nelpon aku panik. Kalau gue hilang, jangan cari. Aku samperin kosannya. Kamarnya gelap, lampu mati, lantai basah. Di tengah kamar ada bekas jejak kaki panjang mengarah ke kamar mandi. Di sana, aku nemu Reno duduk jongkok natap lantai. Aku dengar sungai manggil, katanya pelan. Aku nanya, kita bisa apa? Reno geleng. Ada satu cara terakhir, tapi gue nggak tahu berhasil atau enggak.
Aku kira cerita Reno bakal berhenti di situ. Ternyata enggak. Beberapa bulan setelah Reno menghilang, aku mulai ngalamin hal-hal aneh juga. Awalnya sepele. Kadang dengar suara air, padahal jauh dari sungai. Kadang mimpi berdiri di tepi hutan, ngeliat kabut tebal. Sampai suatu malam, aku dapat pesan dari nomor nggak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Jangan datang waktu maghrib. Nggak ada nama, tapi aku langsung tahu itu dari siapa. Rasa penasaran akhirnya ngalahin takut. Aku cari tahu tentang desa Watu Iram. Nggak ada di peta digital, tapi lewat orang-orang lama, aku dapat petunjuk jalannya. Aku berangkat pagi-pagi, sendirian. Waktu nyampe di dekat desa, suasananya tenang. Terlalu tenang. Sama kayak yang diceritain Reno dulu. Desa itu kelihatan hidup, tapi sepi. Orang-orang beraktivitas pelan, nggak ada yang berisik. Aku nemuin Pak Wiryo. Lebih tepatnya, orang yang wajahnya sangat mirip Pak Wiryo, tapi jauh lebih muda. Kamu temannya Reno, katanya tanpa nanya. Aku kaget. Reno ada di sini. Dia menatap ke arah sungai. Dia tidak di sini. Dia di batas. Sore hari, aku diajak ke sungai. Sungainya sama, keruh, mengalir pelan. Di seberang berdiri sosok hitam, tinggi, diam. Kabut tipis nutup sebagian tubuhnya. Jangan panggil, kata orang itu. Kalau dipanggil, dia akan mendekat. Aku nanya dengan suara bergetar. Itu Reno. Dia mengangguk. Kami butuh orang luar, katanya. Supaya desa tetap berdiri. Supaya yang di dalam bisa hidup normal. Aku mulai ngerti semuanya. Pantangan di desa itu bukan untuk dilanggar, tapi pasti akan dilanggar. Cepat atau lambat, orang luar datang, melanggar, terikat. Lalu ada dua pilihan, jadi pengganti atau menyeret kutukan keluar. Reno memilih balik, bukan karena kalah, tapi karena dia sadar, kalau nggak ada yang tinggal, akan lebih banyak yang hilang. Menjelang maghrib, aku pamit. Sebelum pergi, orang itu bilang satu hal yang bikin aku ngerem di tempat. Sekarang kamu sudah tahu. Aku nanya. Terus? Dia tersenyum tipis. Pengetahuan juga ikatan. Sejak hari itu, aku ngerti kenapa Reno cerita ke aku. Bukan buat minta tolong, tapi buat nerusin cerita. Karena selama kisah ini diceritakan, penjaga akan tetap di sana. Dan kalau suatu hari cerita ini berhenti, desa itu akan mencari pendengar baru. Kalau kamu suatu saat datang ke desa terpencil, dan ada warga bilang, jangan ambil apapun dari sungai, jangan keluar waktu maghrib, atau jangan sebut namanya, jangan pernah anggap itu cuma mitos. Karena pantangan bukan dibuat untuk orang yang taat. Pantangan dibuat untuk orang yang penasaran.